Ini terkait dengan memuliakan orang tua ini banyak juga nih Kang pertanyaan dari teman hati semuanya. Kita bacakan satu di antaranya ya Kang ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rashid, saya berselisih dengan ayah saya karena salah paham. Nah, saya tidak bersikap keras dan berusaha menjelaskan kebenaran dan meminta maaf karena ingin memuliakan orang tua. Tapi ayah saya tetap tidak terima. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kayak Sir Silakan, ini Kang. mudah-mudahan dikategorikan menjadi anak yang soleh. Amin. Karena dia sangat menjaga perasaan ayahnya. Walaupun sang ayah itu salah. Atau dia hendak mengkonfirmasi bahwa sikap aku ini argumentasinya. Cuman tetap sang ayah tidak nerima. Betul. Beliau sangat menjaga sekali perasaan sang ayah. Ini bagian dari akhlak anak yang berbakti. Hal ini izinkan Kang Rashid menyampaikan dalam satu surat Maryam, bagaimana interaksi Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Ayahanda Nabi Ibrahim itu tidak sejalan dengan anaknya. Nabi Ibrahim seorang Muslim, sang ayah seorang yang non-Muslim. Bahkan sang ayah dia menjadi produsen patung yang dia sembah. Logika berkata, ayah, kenapa ayah buat ini? Kan dia tidak memberikan efek manfaat kepada ayah. Tidak memberikan efek madarat kepada ayah. Kenapa ayah buat? Kemudian ayah sembah. Tidakkah hina ayah? Nah, sang ayah itu kan menyampaikan argumen nalar. Ternyata sang ayah menolak. Jadi engkau Ibrahim tidak suka dengan Tuhanku, kamu keluar dari rumahku. Itu reaksi sang ayah kepada Ibrahim. Kalau engkau kekeh berkata terus-menerus, akan aku lempar batu. Ini ada reaksi dari sang ayah yang keras. Kalau beliau kan masih belum keras sekali ya. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar, ketika berinteraksi dia keras. Tapi ada sikap sang anak yang soleh bagaimana? Surat Maryam mengabadikan kisah ini ya dalam ayat 45 hingga 48, 47. Sampai-sampai ketika dia diusir, Nabi Ibrahim tidak marah. Karena hak itu harus disampaikan. Kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walau kana itu pahit. Cuman mungkin di sana ada komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan kebenaran kepada level orang tua, mengkomunikasikan kebenaran kepada level anak. Itu ada komunikasi yang tersendiri. Nabi Ibrahim akhirnya berkata, dia keluar diusir oleh orang tuanya. Namun Nabi Ibrahim berkata begini kepada Allah. Sebelum keluar dari rumahnya, diusir, dia berkata kepada orang tuanya, Salamun alaika, fa astagfirulaka rabbi. Semoga segala kehormatan, segala keselamatan untukmu wahai ayahku. Fa astagfirulaka rabbi. Akan aku mintakan ampun kepada Tuhanku untukmu wahai ayahku. Karena Tuhanku begitu dekat denganku. Tetap mendoakan. Ini anak yang berbakti. Walaupun reaksi sang ayah keras, ayah tidak memberikan contoh terbaik, sang anak tetap aja bakti. Bakti selagi sang ayah tidak membuat kita, memaksa kita untuk keluar dari agama kita. Maka ketika lihat reaksi sang ayah begitu, kita sabar. Sabar, komunikasikan kembali. Obrolkan kembali kepada ayah, ayah maaf, maksud aku tuh ini, maksud aku ini dulu. Atau boleh menggunakan jalan yang lain, bincangkan kepada mamahnya untuk sampaikan kepada ayah. Komunikasi itu penting ya Kang ya? Penting sekali mengkomunikasikan itu. Sebelum komunikasi katakan, pertama luruskan niat bahwa aku niat ini untuk berbakti kepada orang tua. Maka cinta sang ibu kepada anak sepanjang jalan. Tapi cinta anak kepada ibu sepanjang galah itu pendek. Iya betul. Bahkan punten sekali dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, teman dirahmati Allah. Kalau toh aku tidak memberatkan kepada umatku, setelah umatku menyembah kepada Allah dan mencintai Rasulullah, sang anak sujud kepada kedua orang tuanya. Karena itu khawatir memberatkan umat, tadinya Allah hendak, maksudnya menganjurkan anak sujud kepada kedua orang tua. Saking besar kewajiban anak kepada orang tua untuk baktinya. Tapi itu mengkhawatirkan berat kepada sang umat, khawatir nanti jadi dosa. Akhirnya setelah engkau menyembah kepada Allah, mencintai Rasulullah, kau bakti kepada orang tua. Bakti ya, bukan menyembah ya. Berbakti. Berbakti. Maka dua ini jalan. Ketika engkau berbakti kepada orang tua, engkau telah menghadirkan surga di kehidupanmu. Bahkan itu adalah kendaraan tercepat untuk sampai kepada. Dan itu janji Allah ya. Janji Allah.
Terima kasih Kang Rashid buat tausiahnya pada pagi hari ini. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kang Rashid. Jangan sampai akhlak kita tergerus ya karena kesalahan kita terhadap orang tua. Semuanya bisa dikomunikasikan karena niat kita adalah memuliakan orang tua kita. Nah, terima kasih Kang Rashid buat tausiahnya. Nah, teman hati tadi tausiah dari Kang Rashid. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rashid ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan orang tua kita tercinta.